Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lin. Selamat siang. Iya, Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini, Bu Mia? alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah harus selalu semangat ya, Bu Mia. Kita dalam mendampingi peserta didik kita. Baik, Bu Mia. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk melakukan kegiatan pra-observasi terkait dengan kegiatan observasi yang akan Bu Mia lakukan. Menurut jadwal yang sudah disepakati dengan kepala sekolah bahwa observasi yang akan dilakukan oleh Bu Mia itu besok di tanggal 5 Maret 2024. Sehingga izinkan saya sebelum Bu Mia melakukan observasi, saya melakukan dulu pra-observasi kelasnya. Bagaimana Bu Mia, bersediakah? Insya Allah bersedia. Ya, terima kasih, siap. Nah, besok ya Bu Mia ya, berarti untuk lebih tahunya Bu Mia sekarang mengajar di kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Apa 4B. tuh? Oh, 4B, iya. Untuk pembelajaran besok itu Bu Mia mungkin sudah mempersiapkan mengenai modul ajar ya, yang salah satu perangkat ajar yang harus dipersiapkan oleh kita selaku pendidik. Jika saya boleh mengetahui apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Mia lakukan tersebut? Tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu supaya peserta didik dapat mengetahui sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan yang masuk ke Indonesia. Sejarah Islam, Hindu, Buddha. Diharapkan anak-anak mengetahui dan juga mengenal tentang sejarah dan raja-raja peninggalan-peninggalannya. Iya, berarti kalau demikian lebih spesifik ke mata pelajaran apa ya? Sejarah, IPAS. Oh, IPAS gitu ya. Oke. Nah, ini merupakan materi yang sangat menarik kalau menurut saya gitu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut yang sudah Bu Mia tentukan, mungkin ini disesuaikan juga dengan kebutuhan belajar peserta didiknya mungkin ya. Nah, apa yang Bu Mia harapkan setelah setelah peserta didik ini mengikuti pembelajaran tersebut? Saya mengharapkan melalui pembelajaran ini anak-anak lebih cinta lagi kepada Indonesia ya, Bu Lin. Dengan mengetahui sejarah-sejarah masuknya kerajaan ke Indonesia, lalu raja-rajanya, peninggalan-peninggalannya yang harus kita lestarikan supaya anak-anak lebih menghargai dan mencintai negara Indonesia. Oke. Jadi harapan atau pengembangan yang ingin Bu Mia capai dari pembelajaran tersebut adalah biar peserta didik ini lebih mencintai, lebih menghargai terhadap negaranya, yaitu negara Indonesia. Ini kalau misalnya boleh saya simpulkan, berarti masuk ke karakter apa nih kira-kira? Karakter yang dikembangkannya. Apakah karakter dari kerajaan ini ya Bu Mia kan tadi menyebutkan agar anak-anak ini lebih mencintai, lebih menghargai. Berarti apakah masuk ke karakter cinta tanah air ataukah mungkin lebih dispesifikan nasionalisme mungkin gitu ya. Rasa nasionalismenya yang ingin dimunculkan begitu. Oke. Selanjutnya ini sudah saya gambarkan sangat menarik ya pembelajaran untuk yang akan disampaikan kepada anak-anak. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Mia terapkan dalam pembelajaran ini? Dalam pembelajaran IPAS kali ini saya mencoba dengan metode berdiferensiasi. Strategi ya? Strategi berdiferensiasi. Karena anak-anak lebih supaya lebih mengerti. Dan saya harap dengan metode berdiferensiasi ini saya minta saran juga dari Bu Lin supaya lebih mengoptimalkan bagaimana cara penyampaian ke anak-anak. Oke, ya, insya Allah ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah mempersiapkan perangkat ajarnya Bu untuk pembelajaran tersebut? Sudah.
Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi untuk kegiatan di observasi yang akan Bu Mia lakukan ada beberapa di antaranya poin yang kita garis bawahi ya Bu ya. Di antaranya tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik lebih mengetahui apa kerajaan-kerajaan yang dari Indonesia ya, yang masuk Indonesia, raja-rajanya, peninggalannya, lalu tujuannya apa sebelum dari ke Indonesia itu. ya. Kemudian pengembangan yang akan Ibu optimalkan atau yang harapan yang Ibu inginkan dari pembelajaran tersebut adalah Peserta didik diharapkan untuk lebih mencintai dan meningkatkan rasa nasionalismenya kepada negara kita Indonesia ini, mengenai sejarah-sejarahnya, rasa prestasinya, peninggalan-peninggalannya. luar biasa sekali ya. Dan untuk menarik lebih menarik lagi sehingga kan memunculkan motivasi pembelajaran yang baik ya di peserta didik, maka Bu Mia akan menerapkan strategi apa tuh? Berdiferensiasi. Siap. Demikian ya Bu Mia untuk kegiatan praobservasi ini. Mari kita sepakati kegiatan ini. Teruskan. Ya, terima kasih Bu Mia atas waktunya. Selamat dan sukses untuk kegiatan observasinya di esok hari. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bikin. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu Mia? Alhamdulillah luar biasa semangat. Ya, alhamdulillah harus selalu semangat ya, Bu Mia ya. Bu Mia, tujuan kita duduk di sini adalah untuk merefleksi hasil kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh Bu Mia. Hasil observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Mia itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang tujuannya adalah mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi dan menjadi masukan bagi dunia untuk kebaikan di selanjutnya. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dari perangkat ajar, dan yang keduanya itu dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan oleh dunia bersama peserta didik kelas 4B ya. Nah, kalau dari perangkat ajar untuk media pembelajaran saya rasa itu cukup bagus ya, sangat menarik, di mana media pembelajaran yang Bu Mia sampaikan pada proses observasi tersebut itu relevan dengan materi yang disampaikan. Ada contoh atau bukti fisik adanya nominal uang begitu ya, dan saya salut dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Mia bahwa Bu Mia mengoleksi uang lama begitu ya, sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk murid sekarang gitu. Kemudian untuk rencana pembelajaran atau modul ajar berdasarkan hasil revisi juga sudah baik. Di sana sudah tercantum dengan pembelajaran yang Bu Mia terapkan, yakni adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu mengenai perangkat ajar. Kemudian hal yang satu lagi mengenai proses pembelajaran itu sudah bagus menurut saya, di mana siswa ada dibentuk dalam beberapa kelompok. Ada kelompok yang aktif ketika Bu Mia memberikan penugasan itu luar biasa gitu ya meresponnya. Nah, tetapi ada beberapa kelompok yang mungkin kurang merespon begitu. Nah, ini masukan dari saya, Bu Mia lebih mendekati lagi atau memberikan bimbingan khusus kepada kelompok yang kurang merespon dalam proses pendidikan tersebut. Kemudian apa yang Bu Mia rasakan, apakah ada hal yang Bu Mia anggap lebih muncul ketika Bu Mia melakukan observasi tersebut atau bagaimana? Setelah melakukan kegiatan observasi yang kemarin ya Bu ya, alhamdulillah anak-anak lebih aktif, lebih tertarik, dan kerjasamanya ada ya Bu ya. Meskipun di sebagian kelompok ada yang kurang begitu merespon, dalam arti kurang aktif, dikarenakan mungkin saya juga kurang memberikan informasi yang lebih detail juga. Nah, oleh karena itu betul seperti yang Bu In katakan, saya harus lebih mendekati lagi dengan proses pendekatan yang lain juga. Nah, alhamdulillah, tapi kemarin waktu saya tanyakan kepada anak-anak bagaimana pembelajaran kemarin setelah adanya fokus, alat peraga, dan yang lebih menarik, itu anak-anak seneng gitu. Ya. Jadi itu yang dirasakan, ada kelebihan mungkin ya, kelebihan atau nilai positifnya dari proses pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Mia kemarin gitu ya. Nah, kelebihannya itu adalah anak lebih termotivasi, anak lebih senang ya dengan proses pembelajaran tersebut. Nah, sekarang apa kira-kira ada tidak hal yang merasa Bu Mia itu perlu diperbaiki nih dari proses pembelajaran tersebut? Ada, ya. Ada Bu. Saya harus lebih matang lagi dalam mempersiapkan media pembelajaran, harus lebih mendalami lagi pribadi anak-anak, harus pendekatannya juga, mengingat strategi berdiferensiasi itu kan anak berbeda-beda ya, jadi pendekatannya juga berbeda yang harus saya lakukan seperti itu Bu. Ya, jadi
Apa kira-kira yang akan Bu Mia lakukan? Tadi kan disebutkan ingin lebih lebih mendalami lagi pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Mia lakukan untuk memperlakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Yang saya akan lakukan dari segi strateginya ya Bu ya. Yang tiga itu yang proses, yang konten, dan satu lagi modul itu ya. Konten, proses, dan area atau produk. Dan itu juga merupakan PR saya. PR saya untuk lebih menggali lagi dari sebelah mana anak lebih tertarik, lebih menyukai, supaya anak mau gitu, lebih tertarik lagi seperti itu. Situ saya harus lebih menggali lagi, selain dari ke anaknya juga, saya juga dari ilmu, dan saya harus browsing juga mengenai produk-produk apa supaya anak juga bisa dapat hasil karya yang dia dapatkan gitu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga niatan mungkin ya, atau rencana Bu Mia mudah-mudahan dapat terrealisasi lah gitu ya Bu Mia ya. Nah, menurut Bu Mia nih, untuk faktor apa yang mendukung terlaksananya atau terrealisasinya harapan yang Bu Mia sampaikan tadi? Faktor-faktornya dari sekolah ya. Sarana prasarana, saya mempergunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Juga saya juga mencari Bu, membuat sendiri, misalnya dengan bagan-bagan gambar-gambar yang seperti itu. Ya kalau yang dari luarnya, kalau dari dalamnya sih saya menggunakan infocus yang kayak gitu, sarana prasarana, supaya kalau misalnya kemarin saya mengajarkan tentang kerajaan Islam Nusantara, kan kalau membuat candi kalau membawa sendiri kan, bikin sendiri dengan replika kan repot ya, jadi saya menggunakan infocus. Jadi adakah faktor yang lain selain Sapras, kemudian juga Bu Mia akan lebih inovatif dalam mempersiapkan media gitu ya? Masih ada nggak kiranya faktor yang lain yang akan mendukung terlaksananya proses pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Mia harapkan tersebut? Faktor pendukungnya ya lingkungan sekitar. Kalau misalkan peserta didik mah sudah pasti ya Bu, bagaimana peserta didik juga bisa ikut ikut aktif dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi benar-benar ada kolaborasi antara Bu Mia selaku pendidik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan membekali ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi, mungkin begitu ya, dan juga anaknya atau dari peserta didiknya juga menerima dengan strategi yang akan Bu Mia terapkan seperti itu mungkin ya Bu ya. Dan juga dari rekan kerja. Jadi saya juga meminta pendapat jika ada kendala bagaimana baiknya. Ya, jadi faktor pendukungnya adalah diantaranya Sapras, kemudian media yang lebih inovatif, respon dari peserta didik, dan kemudian transformasi atau dari berbagi praktik baik dari rekan sejawat, mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke. Seandainya nih Bu Mia menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap peserta didik khususnya di kelas 4T, apa yang Bu Mia harapkan atau targetnya gitu, target keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas 4T itu seperti apa? Kalau targetnya adalah, karena kemarin saya membahas tentang sejarah kerajaan Islam, sejarah kerajaan di Indonesia. Jadi targetnya, keinginan saya supaya peserta didik lebih mengenal tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, berjayanya pada tahun berapa, rajanya siapa, lalu peninggalannya apa, dan juga untuk supaya peserta didik lebih mencintai lagi negara Republik Indonesia dan menghargai juga melestarikan peninggalan-peninggalan. Lebih menghargai sejarah mungkin begitu ya Bu ya. Alhamdulillah kemarin proses pembelajaran, proses berdiferensiasinya sudah Bu Mia terapkan,
dan Bu Mia juga berencana pembelajaran berdiferensiasi tersebut ingin lebih baik lagi gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi itu kira-kira kapan Bu Mia akan melakukannya? Sebaiknya sih setiap hari ya Bu. Strateginya dilaksanakan kalau menurut saya. Jika ya sebaiknya sih memang setiap hari karena supaya anak nggak bosan gitu. Menurut saya. Apa manfaat yang Bu Mia rasakan dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Anak lebih aktif, lebih mengetahui poin-poin dari mata pelajaran yang dia pelajari. Lalu juga merangsang anak supaya karena berdiferensi ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka bercerita. Jadi dengan berdiferensiasi ini anak bisa terjembatani, terjembatani potensi dan minat siswanya begitu ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi rencana Bu Mia itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini direncanakan akan dilaksanakan setiap hari. Mulai kapan nih kira-kira? Ini kan sekarang mungkin terbatas oleh waktu gitu. Nah, kira-kira kapan nih mau besok, lusa, atau misalnya pekan depan, atau misalnya bulan depan? Sepertinya bulan depan gitu ya, mungkin setelah Idul Fitri itu mungkin yang lebih optimal mungkin yang lebih dioptimalkan. Penerapan pembelajaran diferensiasi akan Bu Mia laksanakan setelah pelaksanaan Idul Fitri mungkin. Kalau untuk di saat-saat sekarang mungkin Bu Mia lebih mempersiapkan juga mungkin ya, baik dari persiapan dari Bu Mia untuk lebih memahami apa itu diferensiasi dan juga memperhatikan responsif dari peserta didik. Mungkin seperti yang mendukung sekali terhadap rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Mia. Sukses selalu, semoga kita selaku pendidik dapat melakukan perubahan yang lebih baik kepada peserta didik. Baik Bu Mia, terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.